Dengan kisah yang penuh misteri dan konflik, mari kita telusuri jejak Suprijadi, Menteri Pertahanan Indonesia pertama yang hilang tanpa jejak pada masa yang penuh gejolak. Apakah yang sebenarnya terjadi pada pria yang menghilang tanpa kabar ini? Simak cerita lengkapnya dalam sebuah perjalanan mencari kebenaran yang menggentarkan dalam konten ini. Sebelum kita mulai ke pembahasannya, jika kamu tertarik seputar fakta, misteri, dan konspirasi, yuk subscribe ke Coretan Misterius. Siapa itu Suprijadi? Suprijadi merupakan anak Raden Darmadi, Bupati Blitar di era kemerdekaan. Di masa penjajahan Jepang, dia cukup dikenal hayalak sebagai seorang patriot yang mengenyam pendidikan kemiliteran peta. Pasukan bentukan Jepang yang tujuannya sebagai kekuatan cadangan kalau sekutu masuk ke Indonesia pada Perang Dunia II Front Pasifik. Suprijadi adalah putra sulung. Ia masih mempunyai 12 saudara lagi. Ibu kandung Suprijadi bernama Rahayu meninggal waktu Suprijadi masih kecil. Kemudian anak sulung itu diasuh oleh ibu tirinya bernama Susili. Suprijadi mula-mula bersekolah di Europese Lager School atau ELS, sekolah dasar berbahasa Belanda. Sesudah tamat ia melanjutkan perjalanannya di Mulo, setingkat dengan SMP. Kemudian meneruskan perjalanan di Sekolah Calon Pamong Praja di Magelang. Ketika pasukan Jepang mendarat di Indonesia, Suprijadi bersekolah di Sekolah Menengah Tinggi atau SMT. Kemudian mengikuti pendidikan semi militer atau latihan pemuda Seininjo di Tangerang. Di antara pelatihnya yang bersimpati pada perjuangan bangsa Indonesia adalah Yanagawa dan Nakajima. Suprijadi merasa terpanggil masuk Tentara Pembela Tanah Air atau PETA. Ia mendapat latihan yang keras dalam barisan PETA dan diangkat menjadi Shodancho Dal-ichi Shodan, yaitu Komandan Pleton 1 dari Daisan Chudan atau Kompi 3 Tentara PETA di Blitar. Kompi 3 adalah kompi bantuan untuk menguasai persenjataan berat dari Daidan Blitar. Konflik dan legendanya. Cerita dimulai pada tanggal 14 Februari 1945 atau 6 bulan sebelum kemerdekaan dan pengoboman Hiroshima. Saat itu dilatar belakangi dengan keprihatinan Suprijadi terhadap penindasan oleh Jepang dan kaki tangannya terhadap pribumi Indonesia yang membuat kesengsaraan, serta perlakuan rasial yang terjadi di tubuh PETA. Suprijadi pun hendak melancarkan pemberontakan. Apa yang akan dikenal sebagai pemberontakan PETA Blitar pun terjadi tanggal 14 Februari. Pemberontakan itu sendiri berhasil membunuh sejumlah tentara Jepang dan pasukan PETA. Pimpinan Suprijadi berhasil melarikan diri dengan membawa banyak perlengkapan dan logistik Jepang, seperti senjata Arisaka dan senapan mesin Type 99. Namun struktur komando Jepang berhasil mencegah pemberontakan itu menyebar ke Daidan lainnya. Kemudian Jepang akhirnya memutuskan untuk mengirim tentara PETA yang masih setia pada Jepang untuk memburu Suprijadi dan pengikutnya. Hasilnya, sebanyak 68 orang anggota PETA yang memberontak berhasil ditangkap. 8 orang dihukum mati, 2 orang dibebaskan. Sementara Suprijadi sendiri tidak ditemukan sampai hari ini. Dan tidak ada yang tahu nasib akhirnya, bak menghilang dari sejarah. Spekulasi. Ini menjadi banyak hipotesis dan pendapat. Yang paling populer nasibnya berakhir di tangan Jepang, baik dalam perlawanan maupun penangkapan. Banyak spekulasi beredar tentang keberadaan Suprijadi. Ada yang mengatakan ia ditangkap dan dibunuh di tempat, melarikan diri ke Trenggalek, kota kelahirannya, yang letaknya cukup dekat dengan Blitar, dan kondisi geografisnya yang memungkinkan Suprijadi untuk mengasingkan diri dan bersembunyi. Rono Mejo, seorang kamituwo desa Ngliman, Kabupaten Nganjuk, mengaku pernah mengantar Suprijadi ke persembunyiannya di sebuah goa dekat air terjun Sedudo.
Namun ketika didatangi ayahnya, Darmadi, ia sudah tidak ada. Menurut Rono Mejo, kemungkinan Supriyadi lari ke arah barat menuju Jawa Tengah. Informasi lainnya muncul dari M. Nakajima, Direktur Taisei International Corporation di Singapura. Ia menerangkan bahwa sekitar bulan Februari-Maret 1945, Supriyadi bersama 2 orang kawannya datang ke rumahnya di Jalan Jangkongan Salatiga. Di rumah Nakajima mereka menginap semalam, lalu pergi lagi karena didatangi Kempetai Jepang dari Semarang. Orang yang mengaku-ngaku. Pada tahun-tahun berikutnya agak sering muncul orang-orang yang mengklaim sebagai Supriyadi yang diduga masih hidup. Raden Darmadi sendiri, ayah Supriyadi yang meninggal tahun 1973, sempat bertemu sedikitnya 5 orang yang mengklaim dirinya sebagai anaknya. Menurut beberapa kerabat Supriyadi, jumlah penyaru tersebut mencapai puluhan. Dalam kebanyakan kasus, pemalsuan terungkap dengan cukup mudah dan cepat. Beberapa yang paling terkenal ada 2. Pada pertengahan 1990-an, ada seorang pria mengaku sebagai Supriyadi di Provinsi Lampung. Setelah dilakukan pemeriksaan resmi, pria tersebut kemudian dibawa ke Yogyakarta untuk bertemu Utomo Darmadi, salah satu adik Supriyadi yang tinggal di sana. Setelah berbicara dengan orang yang dikenalnya, Utomo Darmadi mencelanya sebagai penyaru dengan alasan dia tidak bisa berbahasa Belanda atau Jepang. Sedangkan Supriyadi yang belajar di sekolah Belanda dan kursus sipil dan militer di Jepang, hampir fasih berbahasa Belanda dan bersumbangsih dengan bahasa Jepang tingkat menengah. Ini pernah gempar di tahun 2008. Seorang pria bernama Amdar Yoko Wisnu Prabu juga mengaku sebagai Supriyadi. Menteri Pertahanan pertama. Pasca proklamasi 17 Agustus 1945, urusan pemerintahan mulai ditata. Kabinet pertama pun dibentuk pada 19 Agustus 1945 bernama Kabinet Presidentil. Menteri Keamanan Rakyat Supriyadi tidak pernah datang ke Jakarta dan tidak memberi jawaban yang pasti kesediaan diangkat menjadi menteri. Maka tanggal 20 Oktober 1945, Presiden mengangkat Suryadi Kusumo sebagai Menteri Keamanan Rakyat ad interim, yaitu menteri sementara sebelum menteri yang asli ditemukan. Dari koran ini bisa dilihat bahwa di bagian Menteri Pertahanan ada pertanyaan yang menyatakan bahwa menterinya belum diangkat. Supriyadi menerima gelar Pahlawan Nasional tanggal 9 Agustus 1975. Supriyadi diangkat menjadi Pahlawan Nasional Indonesia. Gelar ini adalah gelar Anumerta, alias tidak bisa diberikan jika penerima gelar masih hidup. Maka resminya Supriyadi dinyatakan meninggal tanggal 9 Agustus berumur 52 tahun. Dengan segala misteri yang menyelimuti nasib Supriyadi, pria kelahiran Trenggalek tersebut meninggalkan jejak yang membingungkan dan penuh spekulasi. Meskipun nasib akhirnya tidak pernah terungkap dengan pasti, namun kisahnya sebagai seorang patriot dan tokoh perlawanan di masa penjajahan Jepang akan selalu diingat. Jangan lupa untuk subscribe channel Coretan Misterius agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik tentang hal-hal fakta misteri dan konspirasi lainnya. Temukan sisi gelap yang menyeramkan di Coretan Misterius.